Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah terus berupaya agar dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenapa rupiah lemah? Pertanggal 12 Januari 2023, 1 dolar sama dengan 15.300 rupiah. Kenapa kita nggak bisa kayak ringgit Malaysia yang 1 dolar cuma 4,3 ringgit? Jauh banget dari 4,3 ke 15.300. Bahkan mata uang rupiah ini masih kalah dibanding mata uang Kamboja yang cuma 4.100 ril Kamboja per US dollar. FYI aja nih, mata uang Indonesia ini urutan ke-8 se-Asia Tenggara, cuma 2 tingkat lebih tinggi dari Laos dan Vietnam. Nah, gimana kalau Timor Leste? Kan Timor Leste lebih miskin negaranya. Ya iya sih benar, tapi kan Timor Leste nggak punya mata uang sendiri, dia tetap pakai US dollar. Melihat dari awal sejak Indonesia merdeka, di awal pemerintahan Soekarno, rupiah itu kuat banget. Karena waktu itu 1 dolar cuma 3,8 rupiah. Tapi di tahun 1965, setelah digempur peperangan dan konflik internal di dalam negeri, akibat pemberontakan G30 SPKI, nilai rupiah ke dolar sempat anjlok ke harga 4.900 rupiah. Nah, gimana kalau pas zamannya Pak Soeharto? Selama 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia, nilai tukar rupiah bergerak naik turun. Wajar lah ya, soalnya masa jabatannya kan lama banget. Hingga puncaknya terjadi krisis moneter di tahun 1998 yang bikin nilai rupiah jatuh sampai nyentuh di angka 16.800 per US dollar. Masa-masa rupiah stabil itu sebenarnya ada di masa reformasi, di rentang tahun 2000 sampai 2011. Soalnya rupiah bergerak naik dan turun cuma di range 1.000 rupiah, stabil, nggak fluktuatif banget. Nah, ini baru keren nih, ini baru bagus. Soalnya mata uang itu jauh lebih baik nilainya stabil dibanding di satu waktu kuat banget, tapi sering naik turun, nggak stabil. Kenapa di masa tahun 2000 sampai 2011 ini cenderung rupiah stabil? Ya, soalnya di masa ini neraca dagang terbilang oke dan nggak banyak kasus atau konflik dalam negeri. Ya, sebenarnya ada, tapi kan nggak sebesar kasus G30 SPKI dan krisis moneter tahun 98. Dilihat dari neraca dagangnya, Indonesia ini terbilang stabil, kecuali di tahun 2008 karena adanya krisis finansial di Eropa yang juga berpengaruh terhadap neraca dagang di Indonesia. Semakin baik neraca dagang Indonesia, rupiah tentu nilainya stabil. Tapi kalau neraca dagangnya turun, pasti bakal bikin nilai rupiahnya anjlok. Contohnya aja di tahun 2018, karena ada krisis finansial di Eropa tadi, nilai rupiah langsung turun ke angka 10.900. Padahal di tahun sebelumnya cuma 9.400. Contoh lain lagi, di tahun 2013 sampai 2014, karena krisis di Amerika, neraca dagang Indonesia langsung defisit dan buat kurs rupiah jadi anjlok lagi ke harga 11.400. Jadi udah jelas banyak hal yang mempengaruhi kenapa mata uang rupiah lemah. Mulai dari yang disebabkan karena masalah di internal Indonesia, sampai yang juga disebabkan oleh faktor eksternal kayak krisis di Eropa dan di Amerika tadi. Soalnya, krisis di negara atau benua tersebut juga akan mempengaruhi jumlah ekspor yang bisa dilakukan di Indonesia. Kalau dilihat dari grafik rupiah dari tahun ke tahun, ini kelihatan dan nunjukin kalau nilai mata uang rupiah ini secara perlahan-lahan semakin lemah. Bahkan di Desember 2022 aja sudah pernah nyentuh di angka 16.000. Kayaknya bukan hal yang mengagetkan kalau nanti one day rupiah bakal nyentuh di harga 20.000 per US dollar.